Alasan kami memilih judul manajemen waktu yang lebih baik karena banyak orang yang sering merasa terjebak dalam rutinitas yang padat dan merasa sulit untuk mengatur waktu mereka dengan baik. Salah satu pendekatan yang dapat membantu dalam manajemen waktu adalah teknik double smoothing yang awalnya digunakan dalam analisis data, tetapi dapat dengan sukses diterapkan dalam pengelolaan waktu. Dengan menerapkan teknik double smoothing dalam manajemen waktu sehari-hari, Anda dapat menjadi lebih efisien dalam mengatur waktu, mengidentifikasi perubahan tren, dan lebih baik dalam mengatasi perubahan yang mungkin terjadi dalam rutinitas harian Anda. Ini dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda dengan lebih efektif dan mengurangi stres yang mungkin timbul akibat kurangnya manajemen waktu yang baik. Pada codingan kali ini menjelaskan pada baris pertama adalah implementasi dari metode perataan 2 kali. Pada baris pertama sampai baris ke-3 menjelaskan metode perataan 2 kali atau double smoothing yang digunakan untuk meratakan data waktu, dan metode ini berguna untuk menghasilkan data waktu yang memiliki komponen tren dan komponen musiman. Pada baris ke-5 sampai ke-8 menjelaskan tentang parameter dari ketiga fungsi tersebut, ada data atau list, data waktu yang akan dihaluskan, alpha atau float, faktor perataan pertama, beta atau float, faktor perataan kedua. Pada baris ke-13 sampai 14 itu menjelaskan tentang validasi terhadap nilai alpha dan beta, karena kedua parameter ini harus berada dalam rentang 0 hingga 1. Jadi jika salah satu dari mereka di luar rentang akan menghasilkan value error. Dan menjelaskan trend value yang dihitung sebagai kombinasi linear antar selisih smooth value saat ini dan smooth value sebelumnya dengan menggunakan faktor perataan kedua atau beta. Hasil penyimpanan yaitu smooth value ditambahkan ke dalam list smooth data, dan hasil perataan kedua yaitu trend value ditambahkan ke dalam list trend data, seperti yang ditampilkan pada codingan ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan pada baris ke-24. Ini adalah list yang akan menyimpan data hasil perataan. Metode ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir list. Round digunakan untuk membulatkan nilai hingga jumlah desimal tertentu. Dalam kasus ini, kita membulatkan trend value hingga 2 angka di belakang koma. Dan pada baris ke-27, data ini adalah perintah untuk mengembalikan list smoothed data sebagai hasil dari fungsi double smooth. Contoh penggunaan pada baris ke-30, data waktu dalam kurun kurawal 10,15, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 20, dan 22. Membuat list dengan nama data waktu yang berisi data waktu yang akan dihaluskan. Pada baris ke-31, faktor peralatan pertama mendeklarasi variabel alpha dengan nilai 0,2. Ini adalah faktor peralatan pertama yang digunakan dalam metode double smooth. Dan pada baris ke-32, faktor peralatan kedua mendeklarasi variabel beta dengan nilai 0,2. Ini adalah faktor peralatan kedua yang digunakan dalam metode double smooth. Dan pada baris ke-34, baris ini memanggil fungsi double smooth dengan argumen data waktu, alpha, dan beta. Hasil dari fungsi ini yaitu data yang telah dihaluskan akan disimpan dalam variabel halus. Dan pada baris ke-35, baris ini mencetak teks dalam waktu awal diikuti dengan isi dari list data waktu. Dan pada baris terakhir, yaitu baris ke-36, ini adalah baris mencetak teks dalam waktu yang telah dihaluskan, diikuti dengan isi dari data halus. Maka sekarang kita akan menjalankan program yang telah kita buat dan kita akan melihat hasilnya. Nah, maka setelah dijalankan, maka mendapatkan hasilnya, itu yang dimana data waktu awal itu ada 10, 15, 12, 14,
16, 18, 17, 19, 20, 22. Dan setelah data itu dihaluskan dengan menggunakan metode double smoothing, maka dapat hasil yaitu 10 itu 10,0 dan 15,0, 18,4, 21,26, 23,66, 25,68, 26,79, 27,69, 28,26, dan hasil yang terakhir yaitu 28,79. Demikianlah hasil dari trading program kelompok kami. Maka berdasarkan penjelasan yang ada, dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, kita harus identifikasi kebiasaan, di mana kita mencatat kegiatan sehari-hari kita. Dan yang kedua, kita meratakan kegiatan, kekelompokan kegiatan serupa dengan ditetapkan blok waktu untuk mereka. Dan yang ketiga, kita prediksi dan optimalisasi, di mana kita buat prediksi kegiatan mendatang berdasarkan prioritas dan kita membuat jadwal yang lebih efisien. Dan kesimpulan yang keempat yaitu fleksibilitas, di mana kita menetapkan ruang dalam jadwal kita untuk kejutan atau misalnya ada tugas yang mendadak. Dan yang kelima yaitu kita mengevaluasi dan penyesuaian, di mana kita meninjau dan kita sesuaikan jadwal kita secara reguler untuk meningkatkan efektivitas. Maka dengan kita menerapkan double smoothing dalam manajemen waktu, itu dapat membantu kita mengoptimalkan kegiatan sehari-hari, meningkatkan produktivitas, dan menyesuaikan diri dengan perubahan.